Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enderpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu terkait Jokowi yang cawe-cawe urus pilpres ya. Cegah Jokowi cawe-cawe urus pilpres. Saatnya SBY dan Megawati turun gunung ya. Jadi yang menjadi pertanyaan, meskipun SBY adalah presiden ke-6 ya sebelum Jokowi, tapi apakah bisa mampu ya? Mengingat saat ini hukum ya kadang tidak bisa memberikan efek jerah dan tegas ya terhadap ya yang namanya etika publik ya kita harus ini aja ya, nunggu sampai lengser baru bisa mengulik ya kesalahan-kesalahan Presiden Jokowi yang cawe-cawe. Tetapi ya bisalah untuk coba ya desakan dari presiden sebelumnya, yaitu SBY dan juga Megawati, yang harusnya ya bisa memberikan efek ya pengingat ya ketegasan untuk terkait cawe-cawenya Presiden Jokowi terkait urusan pilpres ini. Ini sesuai dilansir dari elmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka menghadapi dinamika politik jelang pemilihan presiden pilpres. Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY perlu turun gunung untuk mengingatkan para elit politik. Pandangan itu muncul sebagai respon indikasi Presiden Jokowi ikut campur dalam penentuan calon presiden di masing-masing partai politik. Kritikan yang paling tajam muncul saat Istana Negara digunakan Jokowi untuk mengumpulkan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Pengamat politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan dengan turun gunung SBY setidaknya dapat menjelaskan peran apa yang ideal diambil seorang presiden dalam menyikapi pileg dan pilpres 2024. Dengan demikian potensi kegaduhan bisa diminimalisir. Peran itu perlu diketahui semua elit bangsa, khususnya Presiden Joko Widodo, agar kesan cawe-cawe tak lagi mengemuka. Jelas Jamiluddin kepada kantor berita politik Ermol Senin. Pandangan Jamiluddin SBY akan dapat menjelaskan makna kepala pemerintahan dan kepala negara dalam pemilu. Dengan penjelasan itu akan diketahui apa layak presiden cawe-cawe dalam menentukan capres dan cawapres. SBY juga dapat menjelaskan kaitan cawe-cawe dengan kemungkinan pemilu yang jujur dan adil. Apa yang dimungkinkan pemilu yang jujur dan adil dapat dilaksanakan bila presiden cawe-cawe dalam pemilu, khususnya capres, jelas Jamiluddin. Selain SBY, Jamiluddin mengatakan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri seharusnya menyampaikan pemahaman yang sama tentang peran presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam pemilu. Bahkan kata Jamiluddin, pandangan dan pengalaman yang sama juga perlu disampaikan oleh mantan wakil presiden. Mereka, tambah Jamiluddin, dapat dengan transparan menyampaikan peran presiden dalam pemilu agar berjalan jujur dan adil dapat dipenuhi. Dengan turun gunungnya para mantan pemimpin negara itu, pemilu akan diyakini berjalan jujur dan adil. Jadi SBY, Megawati, dan mantan wakil presiden sudah saatnya turun gunung menjelaskan peran presiden dalam pemilu, pungkasnya ya. Jadi pertanyaannya yang terakhir paragraf ini ya, apakah bisa gitu ya? Mengingat ya kalau hanya menyampaikan pengingat kepada presiden di mukanya presiden, pasti akan ada pasti sudah tahu semuanya tentang perannya masing-masing. Tetapi kadang aturan itu nggak enak kalau nggak dilanggar ya. Itu yang terjadi saat ini, bagaimana etika publik itu tidak dijalankan dan terkesan ya tidak ada yang bisa menghukum ya kesalahan dalam ya beretika sebagai pejabat publik ya, khususnya presiden yang terkesan sudah banyak dibahas tentang cawe-cawenya yang terlalu dalam ya, mengumpulkan ketua umum ya, padahal ketua umum yang diundang itu semuanya anak buahnya gitu ya. Apakah tidak bisa disampaikan ya terkait pemilu itu, ataupun dibiarkan saja pemilu itu berjalan sesuai dengan ya sama seperti air mengalir yang kalau kita melihat rekam jejak Presiden SBY misalnya, ketika jelang akan berakhir masa pemerintahan ya tidak ada yang namanya cawe-cawe ya. Bahkan sebelumnya misalnya Presiden Megawati ya, yang setelah itu ada kontestasi pilpres yang ya Megawati harus berhadapan dengan anak buahnya sendiri, yaitu Menko Polhukam, mantan Menko Polhukam, yaitu SBY ya. Kalau ada cawe-cawe ya, kemungkinan ya akan ada kecurangan dan pasti akan memenangkan incumbent ya. Tetapi yang terjadi adalah SBY menang ya, menang dengan
angka yang telak ya di periode pertama itu kalau nggak salah 60% ya, dan ini adalah angka yang tidak tidak pernah dicapai oleh presiden manapun, bahkan Presiden Jokowi ya. Jadi seharusnya meskipun turun gunung akan sangat sulit sekali gitu ya, ketika kekuasaan itu masih dipegang dan tidak bisa mengingatkan seseorang. Jadi hanya kekuatan people power sajalah ya yang bisa mendesak ya kekuatan ataupun kebijakan-kebijakan ataupun kebiasaan yang salah, termasuk ya cawe-cawenya presiden yang menjadi kebiasaan kita. Kalau tidak ada desakan yang masif ya, maka semuanya itu dianggap sebagai angin lalu ya, apalagi cuma SBY ya, keluar pun ya tidak ada jaminan itu akan segera menuntaskan ya apa yang dilakukan oleh Jokowi untuk cawe-cawe. Bahkan Megawati pun yang ketua umumnya bahkan tidak bisa memberikan jaminan ya, hanya bisa memarahi, dan itu terjadi ketika beberapa waktu forum di PDIP ya. Jokowi berulang kali dalam tanda kutip dipermalukan ya, karena terus-menerus isu tentang perpanjangan masa jabatan dan 3 periode itu mengemuka seakan ingin mempertahankan jabatan terus-menerus setelah lengser nanti. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang nasib pemilu yang akan sangat sulit didapat ya jika presiden yang jujur dan adil dan jauh dari kecurangan ini kalau tetap cawe-cawe. Jadi memang hanya desakan dari publik saja atau people power saja yang bisa mengingatkan pemerintah ya dalam hal etika publik ya, dari dalam persoalan cawe-cawe ini yang dilihat sangat sontoloyo ini ya. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.